Shalom. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa atas kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami berkumpul bersatu di rumah Tuhan. Bukan karena satu kewajiban, tetapi Tuhan ini yang menjadi kerinduan hati kami untuk kami boleh datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami menyiapkan hati kami menyiapkan setiap segalanya hanya kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita katakan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Mari katakan dengan imanmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu,
akan Engkau Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu, tiada terukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Kasih-Mu Tuhan selalu ada atas hidup kami. Oh, Engkau baik Tuhan, Kau segalanya atas hidup kami Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur padamu dan bermazmur bagimu. Selamanya Kaulah Allah penolongku, nyatakanlah Tuhan. Ku bersyukur padamu dan bermazmur bagimu. Selamanya Kaulah Allah penolongku, nyatakanlah. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu dan bermazmur bagimu. Selamanya Kaulah Allah penolongku, nyatakanlah Tuhan. Ku bersyukur padamu dan bermazmur bagimu. Selamanya Kaulah Allah penolongku, nyatakanlah Tuhan. Ku bersyukur padamu dan bermazmur bagimu. Selamanya Kaulah Allah penolongku, nyatakanlah. Nyatakanlah, nyatakanlah, Tuhan. Berikan sorak-sorai yang termulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang ajaib atas hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji lebih lagi untuk memuliakan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Siapa muji Tuhan? Amin.
Mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Yang menikmati kebaikan Tuhan sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka, bersiap untuk melambaikan tangan sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Marang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Barang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Boleh tengok samping kiri kanannya. Ayo semangat. Oke, mari kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Dengan hati yang bersuka. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tetap kami percaya Tuhan. Namun Kau kan setia. Yang mau bersorak-sorai sama-sama katakan, sungguh nyata
bersama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bapak Ibu Saudara saja katakan sungguh nyata kasih-Mu. Amin. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Hidupku dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lebih lagi mempersiapkan hati kita sebagai tanda kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan imanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Biar digenapi firman-Mu bahwa kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena ada hal-hal yang tidak terlihat, tapi itu sangat nyata dalam hidup kami. Yaitu kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, mari Tuhan kami mau teduhkan hati kami. Kami mau belajar dari firman-Mu sebagai seorang murid. Bukan hanya untuk mendengar, tapi kami mau melakukannya. Supaya lewat hidup kami, orang melihat Kristus nyata dalam keseharian kami. Kami siap belajar firman-Mu, biar Tuhan saja yang dipermuliakan dalam seluruh rangkaian ibadah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Iya, waktu berjalan begitu cepat. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di minggu pertama di bulan yang kedua. Nah, Bapak Ibu masih berkisar tentang murid Kristus. Kita tahu bahwa murid itu tanggung jawabnya adalah belajar. Amin. Nah, saya mau mulai dengan ini Bapak Ibu.
Beberapa waktu yang lalu seseorang menelpon saya dan berkata kita harus ketemu. Ya. Lalu waktu saya ketemu sama orang ini, nampak sekali dari wajahnya dia sangat tertekan. Nampak sekali dari penampakan wajahnya dia sangat frustasi. Dan Bapak Ibu tahu dari ceritanya, saya baru tahu bahwa belasan tahun dia mengalami kegagalan dalam bisnis. Berkali-kali coba usaha, gagal. Bangun usaha lagi, gagal. Itu kemudian membuat ekonomi dan keuangannya menjadi morat-marit. Dan ini kemudian berdampak kepada keluarga. Hubungan suami istri jadi bermasalah. Kesehatan kemudian jadi bermasalah karena dalam tekanan, dalam depresi, di dalam kefrustasian yang sangat-sangat berat. Satu hal yang saya tahu kemudian bahwa dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak meragukan bahwa Tuhan itu baik. Tapi kemudian dia bertanya-tanya terus kepada Tuhan. Tuhan, sampai kapan ini selesai? Kapan Tuhan menolong saya? Kapan ekonomi saya dipulihkan? Kapan kesehatan saya pulih kembali? Kapan kemudian saya bisa memiliki banyak hal seperti yang Tuhan janjikan? Bapak Ibu, pria ini hanya melihat masalah-masalah yang dia hadapi. Yang membuat dia tertekan. Tapi dia lupa bahwa belasan tahun, 15 tahun lebih Tuhan tetap pelihara dia. Bisa makan, bisa minum, kemudian bisa punya rumah sekalipun sederhana. Bahkan sekarang bisa kuliahkan anak. Tapi terus kemudian bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan masalahku selesai? Nah, Bapak Ibu tahukah kita bahwa ada banyak orang di sekeliling kita, bahkan mungkin di antara kita, yang hari-hari ini merasa tertekan dan frustasi. Karena kita terjebak dalam masalah yang tidak selesai-selesai. Ya, kita mungkin juga bertanya kepada Tuhan, sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan pasanganku ini bisa berubah? Sampai kapan hubungan kami bisa dipulihkan? Sampai kapan kesehatanku ini bisa kembali normal? Sampai kapan Tuhan keuanganku ini terus begini? Kita mungkin bertanya-tanya. Nah, Bapak Ibu, keadaan yang seperti ini seringkali membuat orang kemudian berbeban berat, mengalami depresi, kreativitas berhenti, ya. Kemudian sampai pada satu titik pengennya apa? Menyerah. Betul? Ya, karena sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Sepertinya harapan begitu jauh di depan sana, udah nggak bisa terkejar lagi. Tapi di satu sisi kita berkata Tuhan itu baik. Di waktu yang lain kita berkata Tuhan, kapan selesainya masalahku ini? Selesai satu kembali lagi. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita pasti sepakat dengan ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Ya, Bapak Ibu percaya? Yang percaya boleh lambaikan tangannya biar Tuhan lihat. Oh, semua percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Di ayat ke-11 ini penulis pengkhotbah itu membuat kesimpulan dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, nah saya mau kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Saya mengutip beberapa saja supaya kita mengerti kenapa kemudian pengkhotbah berkata Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Kita langsung lihat di ayat yang pertama dari pengkhotbah pasal 3. Tadi kita baca ayat 11. Saya mau pelan-pelan supaya kita bisa menangkap pesan Tuhan ini. Baik Bapak Ibu. Nah ayat yang pertama pengkhotbah memulai dengan kalimat untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal.
Apakah Bapak Ibu menemukan itu di dalam dunia ini? Ya, setuju? Amin. Oke, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menuai. Enggak ditanam, dibiarin. Enggak, betul kan? Oke, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan memeluk. Itu beberapa kalimat, kemudian saya skip saja supaya karena nggak muat kalau muat semuanya. Nah, setelah kita pengkhotbah menuliskan ini, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Semua ada waktunya. Lalu dia berkata, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya pengkhotbah mau kita mengerti bahwa waktu kita lahir itu waktu yang indah. Semua waktu ini harusnya kita dapat memahami bahwa itu waktu yang indah. Waktu lahir itu waktu yang indah. Waktu mati itu juga waktu yang indah. Waktu menangis itu waktu yang indah. Waktu tertawa itu juga waktu yang indah. Waktu mencari, mengumpulkan itu waktu yang indah. Waktu harus melepaskan, harusnya kita juga melihat itu waktu yang indah. Amin Bapak Ibu. Saya coba cari tahu ya, Alkitab berkata ada waktu untuk menangis dan Tuhan membuat waktu itu menjadi waktu yang indah untuk kita. Bapak Ibu kalau searching di internet, Bapak Ibu akan menemukan bahwa menangis itu ternyata memiliki fungsi yang sangat baik sekali. Ya, waktu kita menangis Bapak Ibu, ya kita itu ternyata juga sedang melakukan detoksifikasi, ya. Melakukan membuang racun. Waktu kita menangis membuat perasaan menjadi lega. Waktu kita menangis kita bisa mengungkapkan apa yang tidak bisa dikatakan. Betul? Ada banyak nanti Bapak Ibu searchingnya. Ternyata menangis itu baik. Ya. Nah Bapak Ibu persoalannya. Waktu pengkhotbah menuliskan semua ini. Tidak semua kita memahami. Bahwa waktu untuk membuang, melepaskan. Itu adalah indah. Tidak semua kita memahami bahwa waktu kita dipaksa untuk tidak banyak ngomong. Diem gitu kan. Tidak banyak protes. Itu waktu yang indah. Kita tidak bisa memahaminya. Kita berpikir itu hal yang tidak enak. Itu hal yang tidak memberi kenyamanan. Itu tidak menguntungkan. Itu sebabnya banyak orang melihat waktu untuk meninggal sebagai waktu yang tidak baik. Ya, waktu untuk menangis tidak enak. Waktu kemudian untuk meratap tidak baik, tidak menguntungkan, tidak nyaman. Ternyata memang Bapak Ibu, Salomo pun menemukan hal yang sama. Mari kita lihat ayat 11 secara lengkap. Bapak Ibu, pengkhotbah 3 ayat 11 kemudian dia membuat kesimpulan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan memberikan keinginan kepada manusia untuk mengetahui hari depan. Tetapi selanjutnya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal. Ternyata Bapak Ibu, kita gagal memahami bahwa waktu menangis itu ada waktu yang indah. Waktu harus melepaskan itu adalah waktu yang indah. Waktu meratap itu adalah waktu yang indah. Kita gagal memahami. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang merugikan kita. Sesuatu yang buat kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat kita tidak menikmati jalannya kehidupan. Sehingga kita melihat semuanya itu tidak baik. Ya, kita menolak semuanya itu. Dan kemudian waktu-waktu yang kita anggap tidak nyaman itu. Yang kita anggap sebagai masalah. Kemudian kita gagal
memahami sebuah pembelajaran dari Tuhan. Karena kita menolak, itu sebabnya kita tidak bisa melihat berkat Tuhan di balik musim-musim kehidupan itu. Kenapa? Karena kita fokus pada kenyamanan kita. Kita hanya fokus pada solusi. Kita fokus pada masalahnya. Kita lupa bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya berharap kalau pengkhotbah berkata, ia menjadikan segala sesuatu indah. Lihatlah semua waktu ini sebagai waktu yang indah. Ya, jangan sampai kita gagal paham. Jangan sampai kita gagal memahami cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan ayat ini Bapak Ibu? Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikan selalu kita artikan sebagai sebuah keadaan yang memberi faedah buat saya, yang menguntungkan saya, yang tidak merugikan, yang kemudian memberikan kenyamanan kepada saya. Sehingga kita fokus supaya begitu kita mendapat masalah, fokus kita adalah masalah segera disingkirkan, masalah segera selesai. Tapi ternyata Tuhan bekerja itu di dalam kita. Ya. Waktu Tuhan turut bekerja lewat masalah-masalah yang Dia izinkan datang dalam hidup kita. Yang Tuhan kerjakan itu di dalam kita. Untuk apa? Untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita gagal memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, itu karena seringkali kita fokus pada masalahnya. Kita fokus kepada solusi, sementara Tuhan fokus pada pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu, jangan salah fokus. Jangan salah memberi perhatian. Ya, kalau kita fokus pada masalah, kita lupa pada pembelajaran yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat bahwa kita ini adalah murid Kristus, setuju? Ya, kalau kita murid, Dia gurunya. Jadi kalau Dia gurunya, maka segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Dia punya tujuan untuk pembelajaran. Setuju? Ya, jadi Tuhan gurunya, kehidupan ini adalah sekolahnya. Ya, nah nanti kita akan melihat step by step supaya kita bisa belajar. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita bukan hanya fokus pada masalah, tapi melihat sebuah pembelajaran di balik masalah itu. Saya coba renungkan, Bapak Ibu perhatikan ini. Manusia jasmani kita, manusia duniawi kita ini, manusia materi, manusia fisik kita ini, ya, cenderung melihat segala sesuatu yang kasat mata. Ya kan? Kita selalu lihat, kita lihat masalahnya, kita lihat krisis, kita lihat gini, aduh dagangan lagi sepi, kita lihat gini keuntungan lagi menurun. Itu yang kita lihat. Ya, kita cuma bisa melihat apa yang terlihat oleh kasat mata kita. Tapi manusia rohani itu berbeda. Manusia rohani melihat di balik segala sesuatu yang tidak kasat mata. Manusia jasmani melihat masalah, manusia rohani melihat ada apa di balik masalah. Jangan-jangan ada sebuah pembelajaran. Waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami kegagalan,
Manusia jasmani kita cuma lihat ya rugi lagi, gagal lagi. Gimana sih Tuhan? Tuhan janji katanya segala sesuatu pasti baik-baik saja. Kenapa saya gagal? Nah kita nggak bisa lihat di balik kegagalan sebenarnya ada sebuah pembelajaran. Ternyata kita memulai bisnis kita nggak melibatkan Tuhan. Sudah bisnis jalan baru suruh Tuhan berdoa, suruh Tuhan berkati. Tapi di awal nggak nanya Tuhan. Nah Tuhan izinkan kegagalan datang supaya kita belajar. Pertama, melibatkan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita dikecewakan, disakiti, ya kita cuma lihat masalahnya. Kita cuma lihat gini, saya dirugikan, saya sakit hati, saya kecewa. Kita lupa bahwa di balik itu ada sebuah pembelajaran. Supaya kita belajar mengampuni. Supaya kita belajar bagaimana membangun hubungan di dalam kasih tanpa syarat. Coba cek semua yang kita alami. Selalu ada. Di balik masalah itu ada sebuah pembelajaran. Karena kita murid, Tuhan mau mengajar kita. Bapak Ibu tangkap sesuatu? Jadi jangan cepat-cepat bersungut-sungut. Jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Ya, karena kita selalu tanya, kapan selesainya Tuhan? Tuhan bilang nih, kapan ngertinya kamu? Kenapa? Karena sedang diajar. Ya enggak ngerti-ngerti, ya enggak lanjut-lanjut pelajarannya. Betul Bapak Ibu? Kita maunya cepat, tapi Tuhan itu sabar. Bapak Ibu pernah mengajar anak Bapak Ibu belajar, ya? Belajar apa? Belajar matematika, diajar, enggak ngerti-ngerti. Ya kan? Diulang enggak? Diulang lagi, betul? Tapi kan kita kadang-kadang enggak sabar. Kalau kita ada sabar, udah, yang ini aja. Padahal itu rugi. Tuhan tuh enggak pernah skip. Tuhan enggak pernah lewatkan. Belum selesai, ulangi. Belum selesai, ulangi. Tuhan itu sabar. Tapi kesabaran Tuhan bisa jadi kerugian buat kita. Kenapa? Habis waktu. Buang-buang waktu di situ enggak selesai-selesai. Ya, masalah keuangan enggak selesai-selesai. Masalah hubungan enggak selesai-selesai. Ya diulang-ulang. Masalah komitmen, masalah penundukan diri, kasih persaudaraan, semua nilai-nilai kerajaan enggak berhasil kita lewati, diulang. Iya apa iya Bapak Ibu? Iya kan? Kan gitu Tuhan. Nah, Bapak Ibu coba lihat, ada orang bijaksana berkata begini, di balik sebuah fakta, ada fakta yang lain. Di balik sebuah realita kenyataan yang kita lihat, ada sebuah kenyataan lain yang seringkali tidak terperhatikan oleh kita, tersembunyi dan terabaikan oleh kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal ini Bapak Ibu. Mari saya kasih contoh buat Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada dua realita dalam kehidupan yang kita sedang jalani. Persoalannya adalah saudara kita ini fokus pada apa yang kelihatan. Dan kita jarang fokus pada apa yang tidak terlihat. Jadi ada fakta. Ada sebuah fakta di balik sebuah fakta. Ya, di balik sebuah fakta ada fakta lain. Ya, contoh, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara, bulan Juli di tahun yang lalu, saya bersama dengan beberapa rekan membuat challenge. Ya, bahwa challenge-nya adalah bahwa ukuran perut ini, perut pria, masalah pria itu di perutnya sebenarnya banyak problem penyakit itu di perut. Ya, jadi perut ini menurut kesehatan tidak boleh pria, tidak boleh lebih dari lingkar perutnya 90 cm. Nah waktu itu Bapak Ibu saya 98, jadi sudah otomatis melewati batas maksimal. Jadi kemudian kita buat kesepakatan, yuk 1 tahun waktunya kita akan selesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Ya pertama ya atur makan. Nah waktu atur makan itu enggak enak Bapak Ibu. Bapak Ibu puasa enak enggak? Enggak enak, betul? Ya, puasa itu enggak enak. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa di balik waktu kita puasa, kita sedang melakukan detox. Ya, justru
Ilmu pengetahuan berkata puasa itu memberi kesehatan buat kita. Tapi kita cuma lihat fakta yang pertama. Puasa itu ndak enak. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua harus olahraga. Ya, angkat barber. Bapak Ibu, fakta yang tidak bisa dipungkiri. Olahraga, fitness itu melelahkan. Setuju Bapak Ibu ya? Capek. Ya, awal-awal saya angkat bersemangat hari pertama, besoknya sakit semua. Aduh, gitu ya. Terbanyak kita kemudian yang kita lihat, yang kita tahu, yang kita pahami faktanya adalah gini. Aduh, fitness itu sakit. Olahraga itu melelahkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, kita fokus pada fakta yang pertama. Dan kita lupa ada fakta di balik fakta itu. Bahwa olahraga memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Betul? Bapak Ibu sedang sesuatu? Ya, di balik sebuah fakta, sebuah kenyataan, sebuah kejadian. Ada fakta lain di balik semua itu. Orang cuma lihat gini, iya olahraga itu capek. Makanya orang malas olahraga. Karena olahraga capek. Fitness itu bikin badan pegel-pegel. Tapi kita lupa dengan fitness Bapak Ibu. Otot-otot saya terbentuk. Dan di otot-otot itulah kemudian lemak-lemak dibakar. Makanya kemudian ya puji Tuhan. Lingkar perut saya 90. Ya, masih ada waktu sampai bulan Juli untuk kemudian ketemu sama teman-teman dan ukur perutnya masing-masing. Ya, saya ketemu sama beberapa teman yang buat challenge. Tahu Bapak Ibu? Oh, awal-awal semangat. Terus saya tanya gini, masih angkat barber? Enggak, perutnya tetap maju. Kenapa? Fitness itu melelahkan. Olahraga itu capek. Kita nggak bisa pungkiri, itu fakta yang pertama. Tapi di balik fakta itu, olahraga sehat. Betul? Olahraga memberikan kepada kita tubuh yang bugar. Saya suruh anak-anak saya makan sayur. Mereka bilang apa? Enggak enak. Oh benar, makan sayur enggak enak Bapak Ibu. Tapi kita tahu di balik sebuah fakta itu kan. Ada fakta lain yang memberitahu kita. Makan sayur itu sehat. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma fokus pada fakta yang pertama. Ada fakta berikutnya di balik sebuah fakta. Kerja itu capek. Tapi kita tahu bahwa kerja itu memberi keuntungan. Nah, Bapak Ibu, kita ini seringkali gagal melihat hal-hal di balik sebuah peristiwa. Makanya kemudian kita menjadi kecewa, ya. Nah, jadi jangan fokus pada satu fakta saja, ya. Sebenarnya itu tidak berbeda dengan kehidupan kita. Ya, kita lihat dunia semakin jahat. Kita lihat dagang semakin susah. Tapi masih ada satu fakta lain di balik fakta-fakta yang kita lihat itu. Nah, persoalan terbesar kita adalah, Bapak Ibu coba lihat ini. Calontong bilang, mikir. Ya, kita tuh cuma mikir hal-hal yang menyenangkan kita saja. Masalah terbesar kita adalah kita hanya sadar pada hal-hal yang terlihat. Padahal ada dunia yang tidak kasat mata, yang nyata, real ada dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat ekonomi lagi susah. Kita melihat keadaan lagi berat untuk melakukan bisnis. Ya, kita kemudian melihat keadaan lagi sedang dilanda oleh krisis global, alam lagi tidak bersahabat. Ya, tapi kita lupa Bapak Ibu bahwa ada sebuah realita, sebuah fakta yang lain di balik kasat mata kita. Betul? Dan sampai hari ini sekalipun tidak terlihat tetap eksis. Contoh, udara, angin. Tidak terlihat Bapak Ibu, betul? Bapak Ibu tahu bentuknya angin seperti apa? Enggak terlihat. Tapi ada sampai hari ini. Apalagi virus corona yang lagi menggegerkan dunia beberapa tahun terakhir.
Ada satu teman saya berkata, saya nggak percaya ada virus corona. Ya, itu hanya konspirasi dunia saja. Pokoknya nggak percaya. Karena nggak terlihat. Tapi kemudian dia terserang corona dan tidak tertolong. Sebelum dia selesai dengan usianya, dia sempat tulis di grup dan berkata, maafkan saya. Karena saya seringkali berkata, virus corona itu tidak ada. Tapi saya mengalaminya. Nah, tidak terlihat. Tapi ada kan Bapak Ibu? Coba, Bapak Ibu bisa kemudian kirim video ke teman. Ya, ada gelombang gelombang elektromagnetik. Ada gelombang internet yang tidak kelihatan. Tapi kemudian gimana caranya video itu bisa kirim ya ke HP saya ya? Siapa yang antar gitu ya? Coba Bapak Ibu lihat, tidak terlihat, tapi itu ada. Nah, mari kita belajar. Persoalannya adalah kita punya kecenderungan membangun sebuah kesadaran untuk lebih sadar pada hal-hal yang terlihat. Kita lebih sadar sama penyakit, kita lebih sadar sama keuangan yang sedikit. Kita lebih sadar pada semua yang terlihat. Dan kita tidak menyadari hal-hal yang tidak terlihat. Yang spiritual seperti gini. Kehadiran Tuhan. Tidak terlihat tapi dia ada. Penyediaannya. Sampai hari ini kita dipelihara Tuhan bukan? Betul enggak? Kita hanya fokus pada yang terlihat. Krisis. Ya, penyakit. Keuangan. Tapi kita lupa, seringkali kita tidak bangun kesadaran bahwa gini, ada Tuhan lu bersama dengan saya. Dulu saya pikir tidak bisa melewati masa-masa sulit, toh sampai hari ini saya masih bisa makan, minum, pakai. Yuk bangun kesadaran bahwa sekalipun tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Tuhan itu ada. Bapak Ibu pernah lihat orang kesurupan? Halo? Bapak Ibu pikir dia lagi mau cari perhatian sama Bapak Ibu Saudara? Enggak, dia enggak bisa kendalikan diri. Ada satu pribadi yang tidak terlihat menguasai tubuhnya, betul? Berarti setan itu ada enggak? Ada. Kalau setan ada, Tuhan ada enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita enggak sadar kan. Kenapa? Karena kita cuma fokus pada yang kelihatan. Kita fokus pada masalah kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu, ya, kalau kita bisa menyadari ya hal-hal yang tidak kelihatan, maka saudara menjalani kehidupan ini akan sangat antusias. Ya, lalu kemudian kita tidak gampang bersungut-sungut. Karena kita tahu kesadaran ini kemudian membangun kita untuk mampu menghadapi semua situasi kita. Semua persoalan kita. Karena kita sadar gini. Ada Tuhan kok bersama dengan saya. Ada Tuhan di dalam saya. Saya mau kasih 3 contoh saja. Supaya membangun kesadaran kita bahwa sekalipun tidak terlihat. Ada sebuah eksistensi yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, coba kita lihat yang pertama. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Kelihatan tangan Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, ada satu tangan yang kuat yang siap menopang kita. Persoalannya seperti tadi, kita hanya fokus pada masalah kita. Tuhan berat. Begitu setiap kali ada masalah. Yang kita minta dari Tuhan apa? Tuhan buat mujizat. Tuhan selesaikan. Tuhan kasih jawaban. Padahal Tuhan mau kita belajar. Kita cuma lihat masalah dan kita cuma mau lihat solusinya. Kita hanya fokus pada kenyamanan kita. Kita lupa sebenarnya di balik sebuah peristiwa masih ada tangan Tuhan yang siap menopang kita. Amin. Nah, bagaimana dengan yang ini? Tidak kelihatan.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu dengar ini baik-baik orang-orang benar. Tuhan memagari engkau dengan anugerahnya. Kasih karunia-Nya, kemampuannya, kekuatannya. Itu memagari Bapak Ibu Saudara. Tidak kelihatan. Tapi bukan berarti Tuhan lalai dengan firman-Nya. Dia telah memberitahu kita. Dia memagari orang benar. Pernah baca kisah Ayub? Satu kali setan datang ketemu Tuhan. Tuhan bilang gini, setan dari mana? Iblis dari mana? Keliling dunia. Tadi kita sudah sepakat setan itu ada? Ada. Kerjanya apa? Keliling dunia, ya. Ya, bahkan sebagian berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, untuk apa? Mengamati orang benar. Lalu Tuhan bilang gini, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya. Lalu, dari sini kita kemudian tahu Bapak Ibu bahwa benar nih Tuhan memagari orang benar. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Ayub pasal yang pertama. Setan kemudian bilang begini, iblis bilang begini, ya tentu saja dia diberkati karena Tuhan engkau memagari dia, keluarganya dan semua hartanya engkau pagari. Lah, terima kasih buat iblis yang telah memberikan konfirmasi kepada kita bahwa orang benar itu dipagari Tuhan. Bapak Ibu jangan lupa loh. Tuhan tuh memagari kita. Kenapa? Karena kita milik kepunyaannya. Kita tidak lihat. Tapi bukan berarti Tuhan tidak terlibat dalam hidup kita. Bukankah Paulus berkata, sekarang kita tahu, dulu kita nggak tahu. Sekarang kita tahu Tuhan turut bekerja. Ada tangan Tuhan Bapak Ibu yang masih bekerja sampai hari ini. Tidak kelihatan, tapi dia sedang bekerja. Amin. Dia memagari kita. Bagaimana dengan yang ini Bapak Ibu? Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Wow. Di sekeliling kita ada malaikat-malaikat yang berkemah. Bukan lagi tamasya. Tapi menolong kita untuk meluputkan kita dari banyak bara bahaya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, kisah tentang Elisa dan bujangnya. Ya, Raja Aram beberapa kali mau kalahkan Raja Israel. Tapi selalu ketahuan rencananya. Dia jengkel dan berkata, kenapa? Siapa yang jadi mata-mata di sini? Bukan kami. Tapi ada abdi Allah di Israel namanya Elisa. Dia yang beritahu. Lalu kemudian Raja Aram kirim pasukan kepung tempat tinggalnya Elisa. Waktu bujangnya pagi-pagi bangun dia bilang gini, celaka tuanku, pasukan yang besar mengelilingi kita. Lalu Elisa bilang begini, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Bujangnya lalu lihat Elia, edan pada kita cuma berdua. Dia enggak lihat. Lalu Elia bilang apa? Tuhan, buka matanya. Waktu mata Gehazi dibuka sama Tuhan, dia lihat begini, di sekeliling Elia pasukan berkuda, pasukan kereta berapi, para malaikat ada di sekitar Elia. Dan itu lebih banyak. Tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Bapak Ibu, kalau kita menyadari ada tangan Tuhan yang topang kita. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan memagari kita. Kalau kita menyadari bahwa Dia perintahkan para malaikat berkemah di sekeliling kita untuk meluputkan kita dari semua rancangan jahat. Bapak Ibu, bukankah kita akan lebih tenang? Sekalipun kita punya masalah. Karena kita tahu gini, Tuhan turut bekerja. Tapi kita gagal memahami cara Tuhan bekerja. Bahwa Dia mau mengajar kita. Kita fokusnya apa? Masalah selesai. Elisa nggak bilang begini, Tuhan singkirkan semua pasukan-pasukan itu. Enggak, dia bilang gini, Tuhan buka matanya untuk bisa melihat bahwa Tuhan hadir. Bahwa Tuhan terlibat.
Tuhan tidak membiarkan orang yang dia kasihi. Bayangin kereta berkuda, kereta berapi mengelilingi Elisa. Siapakah mereka? Para malaikat. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita sedang menghadapi masa-masa yang berat, kalau kita sedang menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, jangan gagal paham dengan cara Tuhan mengajar kita. Saya mau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia berkata, apa yang terjadi atas Israel itu ditulis untuk menjadi contoh. Ditulis untuk menjadi peringatan. Namanya peringatan. Ya, itu artinya bisa jadi kita mengalami masalah yang sama. Tapi peringatan juga bertujuan supaya kita menjadi bijaksana dan tidak mengalami hal yang sama. Betul? Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat. Ya, Ulangan 8 ayat 2, 3, 4 dan 5. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak gagal paham. Ya, kita ini memahami cara Tuhan mengajar kita. Kita tidak fokus kepada masalah tok, tapi kita tahu ada sesuatu di balik masalah itu. Ada pembelajaran yang Tuhan mau ajar kepada kita. Menyelesaikan masalah itu gampang buat Tuhan. Ya, tapi mendidik kita itu sulit. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, mendidik kita itu sulit. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, ada tujuan kan? Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Ya. Jadi masalah Tuhan izinkan untuk kita seperti kita hari-hari ini, yang kita anggap itu sebagai padang gurun, perjalanan yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, melelahkan, sulit, membuat kita berkeluh kesah. Tuhan bilang, Tuhan izinkan itu kau jalani dengan sebuah maksud untuk merendahkan hatimu. Ya. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Jadi semua persoalan, semua masalah, semua peristiwa dan kejadian serta situasi yang tidak enak itu Tuhan izinkan kita jalani dengan maksud begini. Merendahkan hatimu. Ya. Jadi yang Tuhan mau urus apa? Hati kita. Nanti Bapak Ibu akan tahu bahwa pembelajaran Tuhan itu adalah pembelajaran yang berurusan dengan hati. Sebab kalau hati yang congkak itu sulit diajar. Betul? Karena orang sombong itu sudah merasa tahu, aku ngerti sudah. Gitu. Tapi masalahnya gak selesai-selesai. Jadi Tuhan itu mau merendahkan hatimu. Lalu dia bilang apa? Dia mau mencobai engkau. Dia mau menguji engkau. Untuk apa? Untuk tahu apa yang ada di dalam hatimu. Betul? Lagi-lagi hati. Bapak Ibu coba perhatikan. Saya mau pelan-pelan. Jadi Tuhan tuh mau merendahkan hatimu. Dia mau mencobai engkau untuk apa? Mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yang Tuhan ingin tahu yang ada di dalam hatimu itu apa? Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Nah Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Kalau kita bisa mengerti ini maka kita akan mudah menjalani semua situasi kehidupan kita. Ingat semua kejadian yang tidak enak, pergumulan, tantangan. Tujuan Tuhan untuk merendahkan hatimu. Lalu dia ingin menguji engkau, mencobai engkau supaya apa? Supaya ketahuan apa yang ada di hati kita. Pertanyaan saya, ya, supaya Tuhan tahu atau supaya kita yang tahu apa yang ada di hati kita? Menurut Bapak Ibu siapa yang tahu? Untuk siapa yang tahu dari bacaan ini? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang ada di hati kita? Dia tahu. Jadi kalau Bapak Ibu baca, ini masih satu kalimat.
ya, mencobai engkau untuk mengetahui, supaya engkau mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah supaya gini, kita sadar ya, di dalam hati kita ini loh, kita ini nurut enggak sama Tuhan. Kadang-kadang kita enggak sadar, kita fokus sama masalah, kita minta Tuhan selesaikan masalah kita. Tuhan, kita minta Tuhan singkirkan semua keadaan yang enggak enak ini. Tuhan bilang enggak. Aku mau merendahkan hatimu supaya kamu bisa belajar. Dan kamu bisa tahu sebenarnya di dalam hatimu itu apa. Udah ngerti kita kolesterol tinggi. Ya, Bapak Ibu makannya sate kambing, babi, minumnya jus duren, pengen cepat pulang kali. Terus kita kolesterol naik, kita bilang Tuhan penyembuhku. Coba lihat, Tuhan itu sudah kasih kita ya nilai-nilai bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Banyak hal kan, kita itu tidak taat sama Tuhan. Tuhan bilang begini, beri maka kau akan diberi. Nah, lalu kita kemudian mengalami kekurangan. Tuhan bilang, kan sudah kubilang, beri supaya engkau bisa diberi. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Kan gitu. Jadi seringkali masalah itu muncul. Masalah itu muncul. Bukan Tuhan tidak menasihati kita. Tuhan itu sudah menasihati kita dengan firman-Nya. Tapi persoalannya gini, kita tidak taat. Coba sekarang cek. Kenapa kesehatan kita terganggu? Kenapa keuangan kita bermasalah? Kenapa hubungan kita dalam keluarga bermasalah? Ya, jangan-jangan Tuhan sudah bicara lewat firman-Nya, tapi kita nggak taat. Kenapa kita gampang marah? Ternyata gini, kita nggak mau mengampuni. Kita pahit terus setiap kali lihat dia kecewa, marah terus ngomel sama Tuhan. Ya, padahal Tuhan bilang gini, ampuni. Bapak Ibu lihat bahwa semua masalah Tuhan izinkan untuk ini mengkoreksi kita. Mengizinkan kita dengan rendah hati belajar dan melihat sampai ke dalam. Aku ini sebenarnya taat sama Tuhan enggak sih? Karena kalau kita taat sama Tuhan, percayalah Bapak Ibu, kita akan melihat semua janjinya akan tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita masuk dalam sistemnya Tuhan, itu otomatis berjalan. Tuhan, Mazmur 37 ayat 15. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Nah, kita kadang-kadang serahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita enggak percaya sama dia. Kita enggak taat sama firman-Nya. Kita enggak mau lakukan kehendaknya. Kita enggak ikuti aturannya. Lalu kemudian kita minta Tuhan bertindak. Enggak bisa. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Baru maka dia akan bertindak. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Kita udah serahkan masalah kita kepada Tuhan. Tapi kita tidak percaya sama Tuhan. Dari mana kita tidak percaya? Kita tidak nurut, kita tidak taat. Bangsa Israel tuh bolak-balik begitu. Tuhan udah kasih perintah, mereka nggak taat. Kita lanjut. Jadi Tuhan merendahkan hati kita dengan apa? Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk apa? Untuk membuat engkau mengerti. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, semua kejadian-kejadian, semua peristiwa-peristiwa yang tidak enak, ternyata Bapak Ibu ada maksud pembelajarannya. Coba orang belajar supaya apa? Supaya ngerti. Ya kan? Oke. Nah, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan gini, kalau Tuhan mau merendahkan hatimu, supaya engkau bisa belajar melihat apa yang ada di dalam hatimu. Maka yang Tuhan kerjakan gini, dia akan melakukan pembiaran. Dibiarkannya kita tetap dalam masalah, supaya kita belajar mengerti.
Ya, makanya kenapa kita bolak-balik di situ-situ terus? Karena belum selesai, belum ngerti. Tuhan sabar. Ya, setahun enggak cukup, enggak apa-apa. 2 tahun, enggak cukup 40 tahun. Kita kehabisan waktu. Kenapa? Enggak belajar. Kenapa? Karena begini, masalah hati. Hatimu tuh gini, engkau enggak berpegang pada perintahnya. Coba, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Gila kan, ini pemeliharaan Tuhan kan? Tapi masih aja bersungut-sungut kan? Kenapa? Karena ketidaknyamanan. Mereka tidak belajar. Nah, maka haruslah engkau insaf, sadar. Yuk, jangan sampai kita gagal paham. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak Ibu, berarti tujuan Tuhan apa? Mau mengajari kita. Amin. Tuhan mau mengajari kita. Jadi bagian kita belajar. Jadi kalau ada tantangan datang, jangan cepat-cepat doa, Tuhan selesaikan masalahnya. Ya, coba belajar gini. Jangan-jangan ada pelajaran baru yang Tuhan mau ajarkan kepada saya. Jangan-jangan Tuhan sedang merendahkan hati saya. Apakah saya ini melakukan firman-Nya enggak? Berkaitan dengan kemurahan hati, berkaitan dengan pengampunan, berkaitan dengan kasih persaudaraan dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, setiap kali kita menghadapi masalah Bapak Ibu, hal yang tercepat yang kita lakukan adalah berdoa. Begitu masalah datang, Tuhan tolong, itu doa, betul? Ya kan? Begitu keadaan sulit kita berkata, Tuhan tolong selesaikan masalah ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Itu semua doa. Tapi semua doa-doa kita itu fokusnya pada apa? Solusi kenyamanan kita. Bukan fokusnya pada pembelajaran. Nah, saya mau kita belajar 2 hal hari ini. Bapak Ibu, ya, bagaimana kita berdoa meminta kepada Tuhan, ya, hal yang benar ketika masalah datang. Yang pertama Bapak Ibu, waktu kita berdoa, mintalah hati yang lembut, hati yang mudah diajar. Ingat, pembelajaran Tuhan itu pembelajaran hati. Ya, itu semua yang Tuhan lihat masalah hati. Kalau engkau rendah hati, kau gampang belajar. Kalau hatimu congkak, kau susah belajar. Kalau hatimu lamban, engkau kemudian mengalami pembiaran waktu yang terlalu lama. Kalau hatimu menjauh dari Tuhan, engkau tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Jadi perlu minta hati seorang murid, hati yang mudah diajar. Ya, jangan seperti bangsa Israel, bolak-balik Tuhan ingatkan, enggak selesai. Berputar-putar terus. Tuhan bilang begini, tujuannya sebenarnya sederhana. Aku cuma pengen tahu kamu tuh sadar enggak apa yang ada di dalam hatimu. Bahwa kalian itu bangsa yang tegar tengkuk, enggak taat. Makanya masalah bertubi-tubi. Bapak Ibu, coba lihat Mazmur 95 ayat 10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati. Ingat, pelajaran Tuhan itu pelajaran hati, Bapak Ibu, ya. Dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan, beri aku hati yang mudah dididik oleh Tuhan. Supaya apa? Aku mengenal jalan-jalan Tuhan. Aku mengenal kehendak Tuhan. Ya, jangan fokus pada solusi masalahnya. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah itu gampang. Tapi Tuhan mau beresin dulu hati kita. Amin. Ya, jangan sampai hati kita ini sesat. Nggak tahu jalan mana yang benar, mana yang salah. Ya, nah coba lihat lagi ini Bapak Ibu. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan bangsa ini melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan baik-baik kalimat yang saya kasih tebal.
Sebab hati bangsa ini telah menebal. Hati bangsa ini sudah mengeras. Ya, Bapak Ibu, kalau hati ini telah menebal, itu berarti terjadi sebuah proses. Betul? Telah menebal. Bukan hati bangsa ini tebal. Bukan. Betul? Menebal, telah menebal. Ya, mengikuti proses. Dulunya enggak tebal. Dulunya enggak keras. Dulunya lembut. Tapi kemudian karena ketidaktaatan. Karena susah dididik. Kemudian hati mereka menebal. Bangsa ini bangsa yang sesat hati. Keras hati. Ya. Sehingga menebal hatinya jadi bebal, jadi susah diajar. Nah, yang menarik Bapak Ibu perhatikan gini. Yesus bilang, ya, melihat dengan mata itu betul, ya kan? Kita melihat dengan mata. Mendengar dengan telinga, iya. Tapi yang unik Bapak Ibu, Yesus bilang mengerti dengan hatinya. Biasanya kalau kita mencoba memahami sesuatu, kita memahaminya dengan cara berpikir. Betul? Pakai otak. Betul enggak Bapak Ibu? Iya kan? Tapi Yesus bilang, mengerti itu dengan hati. Nah, saya coba kemudian merenungkan hal ini Bapak Ibu. Kalau hatimu sudah keras, kalau hatimu menebal, maka hatimu akan sangat sulit untuk memahami cara-cara Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya. Nah, untuk mengerti pelajaran di sekolah, untuk mengerti pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa baca dari buku-buku, kita itu pakai otak kita. Setuju Bapak Ibu? Ya, otak kita berpikir. Tapi untuk mengerti pelajaran Tuhan, itu perlu pakai hati. Mari saya kasih contoh. Kalau kita ini pintar Bapak Ibu, semua kita analisis dengan otak kita, betul? Ya kan? Pernah enggak Bapak Ibu bertanya, berpikir, dan Bapak Ibu tidak menemukan jawabannya. Bapak Ibu tidak ngerti kok bisa begini ya. Khususnya kaitannya dengan Tuhan. Karena pelajarannya Tuhan hanya bisa dimengerti dengan hati. Kita berpikir begini. Kenapa ya Tuhan biarkan virus corona melanda seluruh dunia? Kenapa banyak hamba-hamba Tuhan meninggal karena virus corona? Kok bisa ya? Nggak ngerti kan kita? Atau katanya Tuhan itu berkuasa. Tapi ada banyak orang Kristen dibantai. Dipenggal kepalanya sama ISIS. Gereja dibakar. Kok Tuhan diem aja ya? Betul kan? Betul gak? Kita sulit sekali mengerti. Semakin pintar otak kita, semakin kita sulit mengerti cara kerjanya Tuhan. Kita gak bisa menyelesaikan kemudian pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Karena untuk memahami pelajaran Tuhan itu pakai hati, tidak pakai otak. Kalau kau coba pikir dengan caramu, tidak ketemu. Contoh. Wong saya ini udah tinggalkan zona nyaman, tinggalkan semuanya. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan biarkan maling masuk rumah saya? Padahal tepat di sebelah timur rumah saya itu pengusaha toko emas loh Tuhan. Bukan saya minta supaya, artinya gini, maling itu kan ngerti toh mana. Kenapa rumah saya tuh kalau pikir pakai otak saya enggak ngerti kenapa. Kurang Tuhan saya tinggalkan semuanya di Rembang itu kurang. Iya kan? Kita nggak bisa ngerti kan? Betul enggak Bapak Ibu? Ada banyak kan kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita udah, aku udah setia Tuhan.
Aku beri perpuluhan, aku melayani, ya. Aku saat teduh. Tapi kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa ekonomiku nggak pulih-pulih? Kalau kita coba ngerti pakai otak, nggak nyambung. Tapi kalau kita mulai pakai hati, kita akan ngerti. Ada sebuah pembelajaran. Tuhan sedang merendahkan hatiku. Supaya aku bisa melihat. Aku sebenarnya taat enggak? Kenapa masalah keluarga enggak selesai-selesai? Ternyata aku mau menang sendiri. Ternyata aku banyak tuntutan. Ternyata aku mengasihi enggak tulus. Ternyata. Kita akan menemukan. Nah itu hanya bisa dimengerti dengan hati. Makanya Tuhan itu pelajarannya pelajaran hati. Makanya untuk mengerti pelajarannya Tuhan, Bapak Ibu harus pakai hati. Makanya minta Tuhan berikan aku hati yang lembut. Bapak Ibu, saya mau katakan demikian. Tahu enggak kita? Kalau kita enggak ngerti-ngerti, maka proses pembelajarannya itu makin lama. Betul? Kalau enggak ngerti, ya mungkin Tuhan bilang kayaknya mesti kayak Israel deh 40 tahun. Aduh jangan Bapak Ibu. Masalah keuangan jangan sampai 40 tahun. Cukuplah 1 tahun saja. Atau 2 bulan sajalah. 1 bulan lah Tuhan. 1 minggu lah. Makanya cepat sadar bahwa semua pembelajaran itu dengan maksud gini. Tuhan tuh cuma pengen tahu kok hatimu. Kau sayang Tuhan enggak sih? Kamu nurut sama Tuhan enggak sih? Gitu. Nah kita fokusnya sama suami kita fokusnya sama istri kita fokusnya sama masalah keuangan, kita fokusnya sama yang kelihatan. Kita ndak belajar. Di balik semua peristiwa ada pembelajaran. Ya, hari ini kita ngerti apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi hari-hari ini. Soal keluarga, soal keuangan, soal kesehatan. Coba cek dengan hatimu. Ya, pelajaran apa yang Tuhan sedang mau ajarkan kepadamu. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Minta kepada Tuhan hati yang terang. Untuk dapat melihat apa yang tidak terlihat. Mari lihat. Lihatlah. Dalam Efesus pasal yang pertama, Paulus tulis suratnya kepada jemaat di Efesus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Ya, ingat Roh Kudus sudah Tuhan beri dalam hati kita. Amin. Ya, dan Roh Kudus mau memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Yang penting kita mau dipimpin sama Roh Kudus. Paulus bilang gini, dan aku minta supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya apa? Di balik semua masalah kamu bisa ngerti ada pengharapan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang topang kamu. Ada tangan Tuhan yang memagari kau dengan kasih setianya. Ada malaikat yang menjagamu. Bahkan Tuhan sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat di balik semua peristiwa. Perlu mata yang diterangi, mata iman kita disingkapkan, mata hati kita terbuka untuk melihat kehadiran Tuhan, penyediaan Tuhan. Oke, nah untuk apa? Supaya kamu mengerti. Ingat, hati itu untuk memahami semua yang tidak terlihat. Semua yang terlihat bisa dianalisa dengan otak. Tapi yang tidak terlihat, yang spiritual, hal-hal yang rohani. Itu hanya bisa dilihat dengan mata hati yang dibukakan oleh Tuhan. Untuk mengerti pengharapan. Untuk mengerti apa? Betapa kayanya kemuliaan. Ya. Betapa hebat kuasanya. Supaya kita bisa melihat di balik semua tantangan. Ada kuasa Tuhan yang pegang kendali. Amin. Tetap Tuhan pegang kendali Bapak Ibu. Jadi berdoalah minta Tuhan buka mata hatiku untuk bisa melihat apa yang tidak terlihat. Supaya aku tidak fokus pada yang nyata saja. Tapi ada satu fakta di balik fakta yang sedang aku lihat. Coba lihat lagi. Ayat yang terakhir. Paulus bilang begini. Sebab itu kami tidak tawar hati.
Tetapi meskipun manusia lahiriah kita, manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu perhatikan, Paulus bilang, kami ini tidak tawar hati. Sekalipun semua yang fisik, semua yang materi itu kemudian mengalami penurunan, merosot. Kami ini semakin tua, semakin lemah. Kami tidak tawar hati. Kenapa? Karena saya tidak lihat yang terlihat. Kenapa? Karena waktu manusia fisikku mengalami penurunan, Paulus sadar ada sesuatu di balik peristiwa itu bahwa manusia rohku makin kuat. Bapak Ibu bisa nangkap? Kekuatan kita menurun, tapi manusia roh kita. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri kita. Manusia rohmu makin kuat. Semua yang kelihatan itu akan menurun. Dulu yang kelihatannya bagus, kok sekarang gak bagus ya? Dulu yang kelihatannya menarik, kok sekarang gak menarik? Paulus menyadari bahwa semua yang materi, semua yang fisik itu sedang bergerak menuju kepada penurunan, merosot. Tapi karena dia tidak memperhatikan yang kelihatan, makanya dia bilang gini, aku tidak tawar hati. Kalau Bapak Ibu fokus pada yang kelihatan, Bapak Ibu gampang tawar hati. Kenapa suamiku tidak berubah-berubah? Kamu kecewa, kamu tawar hati. Betul? Kenapa bisnis tidak berubah-berubah, tidak naik-naik? Kau gampang tawar hati. Kalau kamu fokus pada yang kelihatan. Coba lihat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa yang dia hadapi hari ini? Dia tahu gini, penderitaan ringan ini mengerjakan sesuatu yang kekal. Jadi ada sesuatu yang sedang bergerak, ada sesuatu yang sedang diubahkan, ada sesuatu yang terjadi di balik yang di balik yang terlihat. Makanya dia berkonsentrasi gini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Di balik sebuah fakta, ada satu fakta yang tersembunyi yang seringkali kita tidak perhatikan. Selalu terabaikan. Kalau Tuhan izinkan kau hadapi masalah hari-hari ini. Kau lagi dalam tekanan. Mungkin kau sudah berkata gini, Tuhan sampai kapan? Aku sudah gak tahan. Tuhan sampai kapan? Tolong aku segera cepat selesaikan. Kita minta Tuhan cepat selesaikan. Kita tanya, kapan selesai? Tuhan bilang, kapan kamu ngerti? Kapan kamu ngerti? Tuhan mendidik kita seperti seseorang mengajari anaknya. Kalau enggak ngerti, ulang. Enggak ngerti, ulang. Dia sayang sama Bapak Ibu Saudara. Ingat, pembelajaran Tuhan, pembelajaran hati. Jadi apapun yang kau hadapi, kau cek hatimu untuk mengerti. Tuhan mau ajari aku apa. Sebab tangannya tidak pernah beranjak dari kita. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Kapan itu? Waktu hatimu sudah siap. Waktu hatimu sudah mengerti. Waktu hatimu gampang dididik oleh Tuhan. Pertolongannya itu segera datang. Kapan waktunya Tuhan? Simple. Kapan pertolongan itu akan segera datang? Simple. Kalau hatimu sudah bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita. Pagi hari ini, angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu selamatkanku. Darahmu Tuhan sucikan dosaku. Ku diangkat jadi anakmu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sayang kepada kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami boleh belajar dari firman-Mu. Beri kami hati yang bijaksana. Hati yang mudah dididik. Hati yang mudah mengerti cara Tuhan mendidik dan mengajar kami. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Setiap kami diberkati olehnya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kami. Tuhan memberkati pertemuan ibadah kami dengan kehadiran-Mu, dengan firman-Mu, dengan persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, bagi Tuhanlah segala hormat, pujian, kemuliaan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa. Kasih sayang dan kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai dan memberkati hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.